Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat malam teman-teman semua. Berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal. Tentunya akan memberikan info-info yang jos-jos, yang mantap-mantap ya. Ada randa, ada perawan, ada janda kembang, semua tumblek-blek jadi satu di sini ya. Tinggal pilih-pilih aja ya. Yang penting punya BTC dulu, baru libas tuh ketiganya. Kalau nggak punya BTC ya, jangan harap Anda dapat randa mulus ya. Kok itu Mas Bro bahas ya? Santai dulu, pembukaan ya, buka titik plus begitu ya. Langsung kita hajar aja mengenai cuan. Wah, Anda udah pada cuan tentunya di dalam ini ya, hari ini hari yang betul-betul menyenangkan, menyegarkan ya, seindah segarnya apa ya Mas Bro? Itulah pokoknya. Oke. Ini lihat BTC hati-hati sekali karena ini sangat anomali sekali. Kita di luar dugaan ya, TA nggak jadi I sekarang tambah I ya, jadi TAI sekarang kacau balau, nggak pengaruh dengan fundamental, pemenangnya fundamental ya. Kalau secara TA baik RSI pun di bawah, awan Ichimoku pun sudah di atas ya, RSI di atas, waktunya TP sebetulnya. Akan tetapi perlu Anda ingat bahwa ada namanya satu hari, volume harian itu sampai 1 juta US dollar, 1 miliar US dollar. Waduh, gimana urusannya itu kalau uang 1 juta US dollar aja ditampolin ke Monas, Monas roboh bro. Ini ingat Anda, 1 miliar US dollar volume harian ETF support. Artinya apa? Waduh, tak terkendali. Bisa-bisa nanti BTC kehabisan. Waduh, kalau BTC kehabisan mungkin PP nanti disikat juga ya. Wah, itu harapan kita. Ya, nanti akan saya bahas hal yang sangat luar biasa hari ini, berita yang sangat good news, pertarungan antara Cardano dengan SRP. Wow. Ini yang jos Anda perlu ketahui ya. Anda untuk jadikan pilihan Anda, pilih SRP ataupun Cardano, akan saya kupas tuntas di sini. Kejelekan yang A, kejelekan yang B, kebaikannya A, kebaikan yang B. Jadi yang punya koin A jelek jangan ngamuk, yang punya koin B kok jelek ya jangan ngamuk ya. Yang penting saya akan sesuai dengan fakta nanti ya, nanti di belakang video. Sekarang saya lihat dulu secara TA ini, waduh, ini mampu menjebol resisten yang di belakang. Awan Ichimoku pun udah terlalu dipucuk ini, betul-betul kurang ajar bener. Ini sebetulnya di areal merah ini untuk turun bro, tapi ini nggak berlaku lagi karena ini udah muncul hijau ya, udah muncul hijau. Jadi ini nanti akhirnya yang merah ini jadi leher bro, akhirnya akan melompat dari yang merah ini, akan melanjutkan mungkin sedikit saja kemudian akan ke atas, dan di saat turun itu waktunya diambil sama mereka. BlackRock tuh lagi kekurangan barang 1 miliar US dollar dalam harian volumenya, dan enggak gemblung enggak. Ya, itu jadikan patokan Anda fundamental yang sangat luar biasa. Di tahun 2024 itu secara fundamental nggak ada yang mengatakan BTC akan melorot kayak celananya Martini. Enggak, ya tetap akan ketawa saya. Tetap akan terbang ya. Bagaimana urusannya? Ya, secara ETF support inilah efek ketapel yang pertama. Yang kedua, belum pemangkasan suku bunga dari Fed itu ya. Apalagi Pilpres US, apalagi print money. Wow, apakah gak kendor melorot selana? Ini jadi fundament, tidak ada yang mengatakan fundament ini akan bear market ya, itu yang olol aja ya, nggak ada fundament ke situ. Ada lagi yang ngomong 20.000 K, 15.000 K katok, nggak ada, terbang. Ini nanti turun dikit langsung disikat. Yang momen-momen yang penting sekarang itu untuk masuk jangan ditunda-tunda lagi, bahaya. Turun dikit masuk, turun dikit masuk, karena akan berebutan barang bro. Ini baru institusi dikit yang masuk ya, belum ada print money, belum ada pemangkasan suku bunga, itu pun harganya sudah menggila. Apalagi nanti ini, nanti itu nggak ada bear market lagi. Ketika harga udah tinggi 1 miliar lebih, kemungkinan orang pada TP bilang mau bear market lagi. Wah enggak, saat itu pula narasi orang berpikiran turun ke bawah, mereka akan angkat lagi lebih tinggi lagi. Akhirnya apa? Anda dijual di harga 1M, kemudian Anda masuk lagi di harga 2M. Derita toh. Itu hati-hati karena ini lagi untuk mengangkat daripada aset-aset dia yang mana dikabarkan itu US itu gagal secara ini apa, finansial. Waduh, bahaya betul ini, fiskal ya, secara fiskal akan gagal US itu. Bagaimana urusannya? Ya, Ukraine aja belum selesai, ya ditambah lagi dengan Israel.
Wow, 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 kacau, kacau. Makanya orang pada kepirit-pirit, pada lari-lari tunggang langgang sampai celananya pada kendor ngejar daripada BTC. Ya di GBTC aja kalah. Gol, melorot sekarang gol ya karena itu banyak di internal luar negara-negara sana, Cina lah, Rusia yang pada punya emas ya, belum di kita sendiri ya. Ya kalau kripto ini kan hanya di tangan mereka yang kuasai, JP Morgan, BlackRock dan kawan-kawan ya. Makanya saya rasa untuk masuk saat ini ya nggak apa-apa walaupun turun, nanti jangan nangis. Untuk akhir tahun ini kan diperkirakan di atas 2M. Kenapa sekarang harganya baru sekian Anda udah ketakutan? Dia bilang 20.000 kakek dari mana? Dari Hong Kong. Ya, itu di situ langsung akan saya bahas mengenai pertarungan sengit. Waduh, bagaimana itu, ini urusannya ya, kelepotan bodo amat. Emang gua pikirin lo bayar aja enggak. Kacau, kacau. Waduh, wow, wow, wow. Ripple SRP menghadapi tantangan dan peluang dari kasus hukum hingga ekspansi layanan di AS, bro. Ini terbaru ya, bro. Dalam beberapa minggu terakhir, Ripple telah menjadi pusat perhatian di dunia kripto, mulai dari kasus hukum yang melibatkan salah satu pendirinya hingga ekspansi layanan pembayaran di US sana. Waduh, bagaimana urusannya, kacau. Prediksi pergerakan besar Ripple, nggak tahu ini para perspektif teknis. Ada dua metrik penting yang perlu diperhatikan yang dapat menandakan pergerakan besar Ripple dan dalam waktu dekat. Pertama, rasio antara posisi long dan short di pasar derivatif menunjukkan dominasi bullish dengan 70%. Posisi saat ini adalah long. Wah, pada pasang long semua, nanti tahu-tahu dibanting lagi. Gimana urusannya? Ya, pokoknya inilah ya, riset lagi, riset sendiri, mandi sendiri ya. Hati-hati kalau perawan sama mandikan nggak apa-apa. Kalau udah tua ogah saya ya. Kacau betul. Sekarang langsung kita bicara yang intinya ya, intisari dari video ini adalah pertarungan menuju 1 US dollar Ripple SRP vs Cardano. Siapa yang akan jadi pemenang? Saya nggak akan ngomong, nanti yang punya ini nggak terima, yang punya itu nggak terima ya. Kalau saya pilihnya nggak ada kasus, itu cluenya. Ada kalau pilih yang kasus ya nyungsep ya. Dalam dunia kripto, dua raksasa Ripple SRP dan Cardano ada sedang dalam perlombaan untuk mencapai nilai 1 US dollar. Kedua mata uang digital ini memiliki kinerja yang hampir serupa dalam beberapa waktu terakhir, dengan SRP naik 27% dan ada naik 28,7% dalam grafik tahunan ya, analisis teknis dan prediksi harga. Dari sudut pandang teknis, kedua mata uang ini menunjukkan potensi yang signifikan. SRP yang saat ini menghadapi tantangan hukum dengan SEC dapat melihat lonjakan harga jika mendapat keputusan yang menguntungkan. Di sisi lain, ada ataupun Cardano dengan banyak aktivitas pengembangan yang sedang berlangsung memiliki masa depan yang bullish. Wah, kalau saya akan pilih yang ini nih, ya nggak ada kasus ini ya. Saya nggak ngepat ya, saya nggak ngeput ya. Pokoknya Anda riset lagi. Yang penting saya edukasi apa adanya yang ada di dalam berita ini ya. Jadi berita jangan Anda telan mentah-mentah, nanti keloloten. Disaring lagi ya. Prediksi dari berbagai pelapon seperti Canggeli, celeng apa? Enggak mas bro, Canggeli ya. Dan Telegon, apalagi nih Telegon, menunjukkan bahwa kedua mata uang ini berpotensi mencapai 1 US dollar dalam waktu dekat. Dengan Telegon bahkan memprediksi bahwa kedua mata uang ini bisa mencapai 1 US dollar pada tahun 2024. Wow. Ripple terus memperluas bisnisnya dengan kemitraan baru di Afrika dan pembaruan plafon pembayaran Ripple. Cardano juga tidak ketinggalan dengan program pendidikan besar di Brasil dan layanan ID nasional di Ethiopia. Loh, kok ini pertarungan betul ini ya. Kemarin belum lama itu kan Afrika hantam sama kuku-kukunya Cardano ya, udah tancapkan kuku-kukunya Cardano di Afrika. Ini kok nyusul juga SRP nih, kayak Alpha sama Indomaret ya. Kedua mata uang ini juga menghadapi resiko regulasi dari SEC yang dapat mempengaruhi harga mereka di masa depan. Namun Ripple telah mencetak beberapa kemenangan signifikan dalam kasus hukumnya dengan SEC, menambah kepercayaan pada prospek masa depannya. Bodo amat. Kalau saya akan
pilih yang nanti akan desentral, yang lebih bersih, yang lebih jos. Menurut saya pandangan pribadi loh, saya akan pilih Cardano. Ripple boleh aja, ya punyalah 1 juta 2 juta yang sekarang harganya masih di bawah $1 ini, barangkali nanti jadi 140 juta kan kita kan jadi kaya mendadak. Itu aja ya, jangan diambil pusing. Yang penting PP terbang gitu aja. Wong ini yang terbang BTC sama PP aja kok. Coti ya, Koti itu udah sabar sejak lama itu deritaannya kalau nggak masuk tuh dari beberapa bulan yang lalu waktu harga masih 700 perak. Ini di belakang saya lagi main game tuh Ustadz, udah cuan banyak tuh ahi-ahi itu mendapatkan cuan dari Koti kalau nggak dijual. Tapi karena dijual dulu ya sekarang nangis juga di pojokan. Ya, eh, mungkin itu aja ya untuk berita sore ini untuk menambah semangat aja juga ini yang penting intinya sekarang BTC ketika turun dikit Anda segera serok masuk karena di tahun ini secara fundament nggak ada yang mengatakan BTC itu akan turun ya, kita harus bisa melihat dari segi sudut pandang manapun, kita harus diolah dikaji, jangan asal percaya dengan berita katanya nanti akan 10.000 K 20.000 K katok ya, itu yang ondal-ondal di katok tuh nang katok ya, kalau ini enggak BTC kok disamakan disamakan dengan ngangkatok ini gimana Mas Bro urusannya ya. Ya ngapain daripada kita ngipul-ngipul ngoceh-ngoceh kan mending kita melawak ya, paling tidak kan memberikan senyum sama orang itu kan ibadah. Kalau yang nggak lagi stres, yang kalau lagi stres tambah ngamuk kali ya. Udah sangkut di koin apa itu por PP ya, yang koin berkutak itu yang kayak logonya kayak baby ngepet, jangan dibeli tuh punya Paulitonic itu kan, beli yang PP yang asli yang sudah ada di Indo tuh, wah mantap juga itu. RP1 Binance lagi. Oh Binance sudah akan masuk Coinbase, Robinhood. Oh Rp1 kecil ya. Saya rasa itu ya. Saya cukup mungkin cukup ya. Mohon maaf kelepotan nggak karuan karena ini lagi capek juga, banyak puntang-panting urusan di luar. Jadi asal jeplak saja ya, mulut juga kalau capek ya begini ya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, Mas Bro nggak sempurna tentunya, yang sempurna hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang positifnya Anda ambil, yang buruknya Anda tendang. Kiranya yang belum subscribe untuk mensubscribe, yang sudah saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam dari Tegal Mas Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.